Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga selalu sehat dan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita mulai, kita baca doa dulu yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bab 13. Kisah teladan Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam adalah putra Azar, seorang pembuat patung yang terkenal. Beliau dilahirkan di suatu negeri bernama Babilonia atau Irak. Nabi Ibrahim alaihissalam masih ada keturunan dari putra Nabi Nuh alaihissalam, yaitu Sam. Ketika itu, raja yang berkuasa di negeri itu adalah raja yang zalim bernama Namrud. Rakyatnya diperintahkan untuk menyembah berhala. Nabi Ibrahim alaihissalam sering merenung dan memikirkan kebodohan masyarakat yang menyembah berhala. Padahal berhala-berhala itu tidak dapat berbuat apa-apa. Pikiran Nabi Ibrahim alaihissalam melayang-layang ke sana kemari. Siapa sebenarnya Tuhan yang pantas disembah? Akhirnya Nabi Ibrahim alaihissalam mencari Tuhan yang ceritanya sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-An'am ayat 76 sampai 79. Yang artinya sebagai berikut. Ketika malam telah gelap, Nabi Ibrahim alaihissalam melihat sebuah bintang. Lalu dia berkata, "Inilah Tuhanku." Namun, ketika bintang itu terbenam, dia berkata, "Saya tidak suka kepada yang terbenam." Kemudian, ketika dia melihat bulan muncul, dia berkata, "Inilah Tuhanku." Namun, setelah bulan itu terbenam, dia berkata, "Sungguh, jika Tuhanku tidak memberi petunjuk kepadaku, pastilah aku termasuk orang yang sesat." Kemudian ketika ia melihat matahari terbit, dia berkata, "Inilah Tuhanku, ini lebih besar." Namun ketika matahari terbenam, dia berkata, "Wahai kaumku, sungguh aku berlepas diri dari apa yang kamu persekutukan. Aku hadapkan wajahku kepada Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan langit dan bumi dengan penuh kepasrahan mengikuti agama yang benar, dan aku bukanlah termasuk orang-orang musyrik." Raja Namrud dan kaumnya adalah penyembah berhala. Maka pada suatu hari ketika orang-orang sibuk dengan urusannya masing-masing, tak ada orang sama sekali di tempat pemujaan itu. Nabi Ibrahim alaihissalam masuk dan menghancurkan berhala dengan sebuah kapak. Hanya satu yang ia biarkan, yaitu patung yang paling besar. Kemudian kapaknya ia kalungkan di leher berhala yang paling besar tersebut. Ketika Raja Namrud dan pengawalnya akan mengadakan pemujaan, terkejutlah mereka karena semua patung hancur. Mereka menduga bahwa ini pasti adalah perbuatan Ibrahim. Kemudian Ibrahim dipanggil dan ditanya Raja Namrud, "Ibrahim, benarkah kamu yang melakukan ini?" Tanya Namrud. Ibrahim menjawab, "Tanyakanlah kepada patung yang masih ada itu." Raja Namrud menjawab, "Mana mungkin ia bisa melakukannya?" Nabi Ibrahim alaihissalam menjawab,
Jika engkau tahu bahwa berhala itu tidak bisa melakukan apa-apa, mengapa engkau sembah?" Kemudian Raja Namrud marah dan memerintahkan agar Nabi Ibrahim alaihissalam dihukum mati. Raja Namrud memerintahkan penggawanya agar membakar hidup-hidup Nabi Ibrahim alaihissalam di tengah alun-alun. Nabi Ibrahim alaihissalam berpasrah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. "Cukuplah Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai penolong bagi kami, dan Dia sebaik-baik pelindung." Dengan pertolongan dan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika Nabi Ibrahim dibakar oleh Raja Namrud, api tidak panas, tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan agar api menjadi dingin, dan Nabi Ibrahim alaihissalam selamat dari api tersebut, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surah Al-Anbiya ayat 69. Bismillahirrahmanirrahim. Qulna ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Artinya, kami Allah berfirman, "Wahai api, jadilah kamu dingin dan penyelamat bagi Ibrahim." Quran surah Al-Anbiya ayat 69. Pada mulanya Nabi Ibrahim alaihissalam tinggal di negeri yang baru, negeri Kan'an atau Palestina. Nabi Ibrahim alaihissalam berumah tangga dan beristrikan Siti Sarah dan mempunyai anak bernama Ishak. Adapun dari pernikahannya dengan Siti Hajar dikaruniai seorang anak bernama Ismail. Siti Hajar bersama putranya Ismail bertempat tinggal di Hijaz, di sekitar Mekah, yang keturunannya sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Pada saat itu Nabi Ibrahim alaihissalam belum dikaruniai anak, padahal usianya sudah tua. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi kabar gembira akan lahirnya seorang anak yang amat sabar, bernama Ismail. Ketika Ismail menginjak remaja, justru Nabi Ibrahim alaihissalam diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyembelih putranya itu. Padahal Ismail adalah anak yang didambakannya. Namun karena perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Ibrahim alaihissalam melaksanakannya dengan ikhlas. Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam memanggil anaknya dan berkata, "Wahai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu, maka pikirkanlah apa pendapatmu." Nabi Ismail alaihissalam menjawab, "Wahai ayahku, kerjakanlah apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadamu. Insya Allah, kamu akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar." Ketika keduanya telah berserah diri dan Nabi Ibrahim alaihissalam membaringkan anaknya di atas pelipisnya, kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus malaikat membawa domba dari surga sebagai ganti Nabi Ismail alaihissalam untuk disembelih. Peristiwa besar ini menjadi hikmah besar, yaitu dasar disyariahkannya ibadah kurban yang dilakukan pada hari raya Idul Adha. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memanggil Nabi Ibrahim alaihissalam, "Hai Ibrahim, sesungguhnya kamu telah membenarkan mimpi itu. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Sesungguhnya ini benar-benar suatu ujian yang nyata." Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam tinggal di daerah Hijaz, yaitu sekitar Mekah, keadaannya sangat gersang. Tidak ada sumber kehidupan bagi manusia, baik berupa pertanian, peternakan, ataupun perdagangan. Menghadapi alam yang sangat sulit itu, Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala,
Doa Nabi Ibrahim alaihi salam itu disebutkan dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 126 sampai 129 yang artinya sebagai berikut. Dan ingatlah ketika Ibrahim berdoa, "Ya Tuhanku, jadikanlah negeri Mekah ini negeri yang aman, dan berilah rezeki berupa buah-buahan kepada penduduknya, yaitu di antara mereka yang beriman kepada Allah dan hari kemudian." Dia Allah berfirman, "Dan kepada orang yang kafir pun akan aku beri kesenangan sementara, kemudian akan aku paksa dia ke dalam azab neraka, dan itulah seburuk-buruk tempat kembali." Dan ingatlah ketika Ibrahim meninggikan pondasi Baitullah bersama Ismail seraya berdoa, "Ya Tuhan kami, terimalah amal kami, sesungguhnya Engkaulah yang Maha mendengar, Maha mengetahui." Ya Tuhan kami, jadikanlah kami orang yang berserah diri kepadamu, dan jadikanlah anak cucu kami termasuk umat yang berserah diri kepadamu. Tunjukkanlah kepada kami cara-cara melakukan ibadah haji kami, dan terimalah taubat kami. Sungguh, Engkaulah yang Maha Penerima Taubat, Maha Penyayang. Ya Tuhan kami, utuslah di tengah mereka seorang Rasul dari kalangan mereka sendiri, yang akan membacakan kepada mereka ayat-ayat-Mu, dan mengajarkan kitab Al-Quran dan hikmah as-sunnah kepada mereka, dan menyucikan mereka. Sungguh Engkaulah yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Quran Surah Al-Baqarah ayat 126 sampai 129. Demikianlah kisah teladan Nabi Ibrahim alaihi salam, seorang utusan Allah subhanahu wa ta'ala, yang kehidupannya penuh dengan berbagai ujian dan cobaan yang sangat berat. Ia hidup dalam masyarakat yang bergelimang dalam kemusyrikan. Raja yang berkuasa saat itu adalah raja yang zolim. Alam tempat ia tinggal adalah alam yang gersang, sulit air, dan sulit sumber kehidupan. Bahkan, ia diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengorbankan anaknya yang sangat disayanginya. Namun, semua itu ia jalani dengan tabah, sabar, dan ikhlas sesuai tuntunan agama. Akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi keselamatan dan kebahagiaan bagi hambanya yang bertakwa itu. Begitupun dalam kisah teladan Nabi Ismail alaihi salam. Sebagai seorang anak, Nabi Ismail alaihi salam selalu berbuat baik dan berbakti kepada orang tuanya. Nabi Ibrahim alaihi salam, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan ayahnya untuk menyembelih dirinya, Nabi Ismail alaihi salam ikhlas dan mematuhi perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah kisah teladan Nabi Ibrahim alaihi salam dan Nabi Ismail alaihi salam. Selanjutnya, kerjakan tugas latihan halaman 127 sampai 129. Kerjakan ya. Sekian dari Ustazah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.